Fisika komputer. Jadi syaratnya kita belajar ini part 2 itu harus selesai dulu sebelumnya. Nah, part 2-nya sampai mana? Itu sampai sini, teman-teman. Nah, sampai sini Visual Code Studio aku buka dulu, ya. Nah, oke, Visual Code Studio. Nah, kemarin itu yang part 2 sini, teman-teman. Bentar. Masih lemot ya. Oke. Kita play dulu. Nah, semuanya harus selesai yang di sini. Nah, ini. Sampai sini dulu. Udah semua atau ada yang belum? Yang belum nggak apa-apa. Oh, udah, Kak. Udah. Kalau Alexa udah, Mas. Agatha udah belum? Udah, Kak. Kemarin baru diselesain. Aweras belum. Oke. Nah, Aweras belum. Oke, tak kirim ini dulu. Nah, yang belum tak kirim ini dulu ya dari Notepad. Aduh, oke, tak kirim ini dulu, teman-teman, dari Notepad. Kirim dari chat Zoom ya. Ini tak kirim ke chat Zoom. Oke, nah itu silahkan di copy dulu Averos. Oke, kok ngirimku di personal chat. Oke, ini yang belum bisa dari kode ini dulu. Oke, nah terus kita lanjutkan teman-teman. Hari ini adalah apa? Kita akan masuk ke materi The Shooter Game part 3. Oke, The Shooter Game part 3. The Shooter Game part 3 adalah kita akan memasuki adalah programming the game functionality. Nah, kita akan bisa ngapain? Ini adalah The Shooter Game yang kedua. Kemarin seperti ini, teman-teman. Sorry, kemarin seperti ini. Hari ini kita akan menambahkan apa? Supaya bisa nembak. Ini supaya bisa nembak. Nah, oke. Jadi, kemarin itu turun. Ini jadi game realnya itu seperti ini. Kalau gamenya udah jadi itu jadinya seperti ini nanti. Dia bisa nembak, ada skornya, bisa menang, bisa kalah. Ini hasil akhir dari game. Kalau sekarang gimana? Nah, kemarin kita sudah sampai di sini, teman-teman. Kita bisa bikin musuhnya ini turun. Nah, kita bisa bikin musuhnya ini turun, tapi walaupun turun, ini nggak ada menang kalahnya, bener nggak? Ya kan? Mau miss berapapun, ya udah dibiarin aja sama sistem. Nah, kemarin kita bikin itu. Kalau hari ini kita akan bikin apa, teman-teman? Nah, kita akan bikin sampai sini. Ada win and lose-nya, teman-teman. Ada pelurunya. Kita coba. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Kita akan membuat seperti ini, teman-teman. Tapi ini belum bisa menang sama kalah. Kita akan membuat peluru dan ini juga bisa belum bisa bertabrakan. Tapi sekarang sudah bisa nembak. Kalau kemarin belum bisa nembak, baru bisa gerak sama ada musuhnya turun. Nah, sekarang baru bisa nembak. Nah, gitu. Sampai sini. Paham nggak kita akan bikin apa? Paham, Kak. Nah, lanjut teman-teman. Kita akan
bikin apa teman-teman? Kita akan bikin ini. Kemarin kita sudah bikin ini. Player sama sprite movement. Ini part 1, 2 minggu yang lalu teman-teman. Yang habis Imlek itu loh. Ini part 1 kita bikin player. Terus ada background music sama sound effect. Nah ini sudah juga. Ini part 1 juga. Aku tandain. Keyboard control sama. Nah ada enemies. Nah ini kita bikin kemarin-kemarin. Nih, enemies ini kita bikin kemarin. Part 2. Nah hari ini kita akan bikin apa? Kita akan bikin enemy and bullet. Nah, kita kan bikin bullet. When spacebar is pressed, itu dia akan keluar pelurunya. Nah, kita akan bikin peluru. Nah, kita akan bikin ini teman-teman. The enemies appear and move automatically. Nah, walaupun nembak kayak gitu simple, tapi kodenya nggak sesimpel itu teman-teman. Kodenya itu cukup rumit. Nah, rumitnya di mana? Ini. Oke. Nah, konsep peluru, konsep nembak itu kalian perhatikan ya. Aku share screen lagi. Kalian perhatikan. Karena nanti di sini kalian bisa tebak. Kodenya itu ada apa aja. Aku share sound ya. Biar kedengeran suaranya. Terus aku play di sini. Aku klik spasi ya. Selain kode peluru itu meluncur, ada satu kode peluru kode event supaya diklik spasi. Sama ada satu kode lagi buat apa? Oh enggak? Pelurunya otomatis maju. Nah, itu benar kode yang pertama. Kode yang kedua, pelurunya maju ketika dipencet spasi. Satu lagi ada. Apa tuh? Tahu nggak? Latihan nembak ada suara pelurunya. Pinter. Nah, itu. Jadi membuat kalau pas nembak itu ada suara pelurunya. Kalau pas nembak kalian klik spasi itu ada suaranya der 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 gitu. Itu bikinnya nggak sesimpel itu. Nah, karena kita bikin musik yang namanya kick. Nah, jadi ada beberapa hal untuk kita membuat supaya ini bisa nembak. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, kita akan membuat peluru ini. Peluru ini besok harus bisa diprogram supaya apa? Supaya ketika kena musuh, musuhnya hilang. Nah, ini harus bisa diprogram kayak gitu. Itu pakai on collide. Saya jelaskan besok. Tapi hari ini yang penting adalah pelurunya itu bisa automatically move upward atau dia bisa meluncur ke atas gitu. Dan pelurunya itu bisa muncul ketika kita klik tombol spasi space. Nah, sampai sini dulu, paham? Paham Kak? Oke, lanjut ya. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat ini pakai update method. Nah, kita menggunakan automatically ini kita pakai kelas lagi dan ini kita menggunakan fire method dan di sini kita menggunakan event looping. Nah, ini besok ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membuat pelurunya ini seperti di spasi dulu, teman-teman. Nah, oke. Sekarang qualification. Nah, kita hari ini akan apa? Membuat kelas dari sprite pelurunya itu kita akan membuat kelasnya. Kita akan membuat supaya apa? Eh, automatic bullet movement from bottom to top. Nah, jadi dari bawah ke atas pelurunya, kebalikannya dari enemy ya. Kalau enemy dari atas ke bawah, kalau pelurunya dari bawah ke atas. Dan kita akan memprogram a shot, creating bullet and adding it to group of sprite bullet. Jadi gini teman-teman, peluru itu satu sprite. Tapi kan bisa lebih dari satu, ya kan? Bisa nggak aku nembak munculin 7 peluru atau 8 peluru langsung gitu? Bisa nggak?
tak spasi 8 kali biar 8 muncul gitu. Bisa nggak kira-kira? Itu bisa, teman-teman. Padahal sprite-nya ini satu. Nah, ya kan? Sprite-nya ini satu. Maka dari itu kita harus grup. Nah, kita konsepnya sama kayak enemy gitu. Enemy-nya berapa gambarnya? Gambarnya berapa kemarin enemy-nya? 1. Satu. Tapi kita perbanyak menggunakan grup gitu. Jadi ada enemy sama enemies pakai S. Nah, konsep peluru juga kayak gitu. Ada bullet, ada bullets. Nah, nanti kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai sini paham? Kita akan ngapain hari ini? Paham Kak? Oke, lanjut. Kayaknya cepet nanti ini. Kalaupun nggak ada error, nanti kita akan membuat namanya game. Kita akan nge-game. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Enemy sprite group. Jadi di sprite group enemy ini kita pakai konsep yang namanya kemarin ya, monsters. Nah, ini sprite group. Monsters itu artinya monster itu lebih dari satu, atau enemy yang kemarin kita bikin itu lebih dari satu. Maka kita tulis namanya jadi monsters. Nah, kalau misalnya ini, teman-teman, kalau misalnya add, nah monster, nah ini yang satunya. Jadi ini setiap monsters grupnya itu ada monster. Jadi kayak gini loh. Nah, kalau satu gini, ini namanya monster. Kalau digabungin, nah digabungin kayak gini. Nah, ini namanya monsters. Gitu. Konsepnya sama menggunakan array kayak dulu. Pakai array gitu. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Ini yang saya jelaskan kemarin untuk membuat enemy ya. Kita membuat monsters, namanya group, meng-add to sprite to group, habis itu mendraw, habis itu mengupdate supaya bisa gerak. Nah, kita kemarin bikin ini. Nah, konsep ini sama yang akan kita buat untuk apa? Si bullet, si pelurunya. Lanjut. Kemarin masih ingat nggak local scope? Kodenya apa namanya? Depannya G. Lo Global. global. Nah, kemarin buat apa si global itu? Nah, kemarin kan ada nih si global loss nih. Nah, global loss ini buat menghitung kekalahan teman-teman. Jadi global ini loss-nya ini akan bertambah setiap enemy-nya nyentuh tanah. Setiap kondisi ini tercapai ketika enemy-nya itu lebih dari posisi yang kita tentukan atau dia udah melewati spaceship, maka global ini akan bertambah satu. Oke, gitu teman-teman. Loh, globalnya akan bertambah satu. Sampai sini, oke, bisa dipahami. Ya Kak. Nah, loss-nya akan bertambah satu. Oke, lanjut. Nah, kita the bullet class. Create class for the sprite bullet. Nah, kita hari ini membuat kelas dulu dari sprite bullet. Kita gimana sih cara bikin sprite bullet ini? Kita bisa bullet ini bisa meluncur lurus. Kita bisa meluncur lurus gitu. Caranya bikin seperti apa sih? Nah, kita akan membuat automatic movement of the sprite upward. Jadi Y-nya itu akan bertambah, teman-teman. Kan konsepnya kan gini. Ada X, ada Y. Ya kan? Ada X, ada Y. Sorry, ini X, ini Y. Nah, kalau ke atas, berarti kan yang berubah kan Y-nya. Y-nya tambah. Nah, kayak gitu. Itu diulangi pakai looping. Seperti itu konsepnya. Jadi kelasnya nanti kayak gimana, Kak Kelang? Nah, kok kelasnya konsepnya gini. Nah, gini. Ketika game itu masih berjalan, is the game still running? Yes, ketika game itu masih berjalan, maka has of the monster collide with one of the bullets. Jadi apa? Apakah monster itu sudah bertabrakan dengan peluru? Gitu kan. Apakah monster itu udah kena sama pelurumu? Jika no, nah jika no, itu
posisinya akan ngupdate atau Y-nya itu akan nambah. Selama peluru kamu, ini peluru ya, ini pelurunya belum kena musuh, selama belum kena, maka dia akan terus bergerak. Bergeraknya dari mana ke mana? Atas ke bawah. Dari bukan Atas ke atas ke bawah. bawah. Nah, dari bawah ke atas. Nah, dia akan bergerak gini. Atau bullet group posisinya dia akan terupdate. Posisi pelurunya itu akan terupdate selama dia belum menyentuh enemy. Tapi kalau dia sudah menyentuh enemy, yes, maka yang terjadi apa nih? Nambahin counter miss. Nah, nambahin counter miss. Nah, jadi counternya enemies itu akan bertambah. Nah, oke, kita akan membuat kelasnya dulu, teman-teman. Nah, kelasnya ada di sini. Nah, kita akan membuat kelasnya dulu. Dan kita akan membuat the creation of bullets when you press the spacebar. Bentar. Lah, kok kosong semua ya? Ini presentasinya ini gimana nih? Loh, apaan nih? Bentar ya, aku reload dulu ya. Aneh banget kosong semua. Nge-lag itu Kak. Serius nge-lag? Ini kosong atau emang nge-lag ya? Kok 55? Coba kalian pencet ini baris nomor 55 dong. Masa presentasiku nggak ada baris nomor 55-nya? Lucu banget ya. Aku jelasin pakai apa coba? Ada nggak baris nomor 55? Oh, nge-lag ada. Ada nggak baris nomor 55 emang kosong atau? Ada. Oh, kosong Kak. Aduh, kok bisa ya kepotong kayak gini ya? Hmm, Apa sih? Berarti emang kosong ya? iya Aduh, kosong Kak. ya apa Anda? Oke, nggak apa-apa. Nanti aku baris nomor 55 ke atasnya emang kosong ya? Oke, nggak apa-apa. Oh, walah, ini tuh kosong banyak, terus lanjutnya ke sini. Oh, iya, 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 iya. Sorry. PPT-nya itu gini, teman-teman. Jadi ini kosong banyak, terus lanjutnya ke sini. Nah, oke, nggak apa-apa. Bisa kok. Oke, kita akan membuat kelas, tak jelasin dulu konsep dari kelasnya bullet. Kita akan membuat kelas bullet, kelasnya aja ya teman-teman ya. Build space-nya itu kita akan belum belum bikin ya, itu bikinnya di sini di spaceship-nya. Tapi kita hari ini akan bikin kelasnya. Oh, ini serius, ini bisa di. Oh, ini bukan view only ya teman-teman ya. Oh, makanya. Oh lah, ini bisa diedit kok. Harusnya dibikin view only ini. Oh, makanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita akan membuat namanya bullet game sprite. Nah, ini, Mas. Oh, ini bisa tak gini. Tumben, tumben PPT-nya kayak gitu ya. Biasanya nggak bisa diedit loh ini. Kalian bisa edit juga nggak? Aneh banget. Bisa Kak. Lah ya, aneh kan? Biasanya harusnya nggak boleh diedit tuh. Oke, teman-teman, lanjut ya. Sekarang the bullet class. Nah, di sini kita akan membuat namanya bullet, class bullets. Nah, kita akan membuat kelas bullets. Itu apa aja, teman-teman? Kita akan membutuhkan ini. Di bawahnya kelas enemy, ya kan? Bawahnya kelas enemy, kalian akan menambahkan namanya bullet sprite class ini. Oke, aku ini dulu ya. Ini dulu. Bullet sprite class. Itu seperti ini, teman-teman. Oke, di bawahnya kelas enemy itu ada namanya bullet sprite class.
Nah, gunanya bullet spread class itu untuk apa? Jadi ini untuk membuat kelas bulletnya, pelurunya. Pelurunya akan terus update sampai dan dia akan ditambah, Y-nya akan bertambah self speed sampai dia membunuh enemy. Jadi pelurunya itu akan meluncur terus atau Y-nya akan ditambah terus sampai dia membunuh enemy. Self kill. Sampai dia kalau belum menyentuh enemy, maka dia belum hilang atau belum menyentuh pojok gitu. Itu cara kerja bullet. Oke. Nah, terus kita akan membuat namanya bullet sprite group. Di bawahnya monster ini kita tambahkan bullet sprite group. Nah, bullet sprite group di sini. Ya kan? Bullet sprite group. Terus sesudah kita bikin bullet sprite group, kita tambahkan terakhir adalah img bullet sama dengan ballet.png. Udah 3 itu dulu aja. Lah nanti cara kerjanya bullet ketika diklik spasi nanti tak jelasin. Yang sementara 3 ini dulu aja. Sementara 3 ini apa? Kita tambahkan image img bullet.png ini. Bullet itu dari mana? Dari sini. Nah ini teman-teman. Bullet.png kita tambahkan ini dulu. Sehabis itu apa lagi? Sehabis itu kita tambahkan apa? Kelas bullet. Nah, kelas bullet di sini. Oke. Nah, sesudah itu kita tambahkan apa lagi? Kita tambahkan bullet.sprite group. Kita grup bullets-nya itu. Jadi bullets sprite group gitu. Kalau ini bullet aja ya. Kalau di atas juga bullet aja, image bullet. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Paham ya? 3 kode yang kita tambahkan ya. Image, class, sama group. Paham? Atau ada yang mau ditanyain? Paham, Kak. Oke, aku stop share screen dulu. Waktunya 15 menit aja teman-teman. Karena cepet. Atau 10 menit mungkin. Ya, Karena cepet. Kak, lah ya. Mm-mm. Itu di-share-kan ke yang digambar atau gimana, Kak? Yang kelasnya aku share. Oh, gimana, Kak? Yang Tapi digambar aja kan? yang IMG bullet kan gampang. Jadi cuma 1 kode aja, jadi nggak usah aku share ya. IMG bullet sama dengan bullet.png, terus bikin kelas, terus habis itu grup. Oke, gitu ya. Nanti share screen aja kalau bingung. Oke, kita cepet aja hari ini. Nah, oke teman-teman. Nah, kita udah membuat kelas tadi. Nah, selanjutnya, ini presentasinya lucu sih ini. Nah, habis itu lanjutannya di sini. Nah, oke. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan apa? Kita akan melanjutkan supaya the player class. The player class ini apa? Wu take shot. Jadi seperti ini. Kan tadi kita udah membuat peluru. Bener ya? Kita udah membuat peluru dong. Bener nggak? Ya, Pertanyaanku, peluru itu keluar dari mana? Siapa yang nembakin peluru itu? player. Kak, Ya benar, player. Player yang nembakin peluru itu. Maka dari itu, kita memprogram functionnya itu di mananya berarti nanti? Memprogram metode untuk nembak peluru itu di mana? Di kelas player. Mm-mm. Bener, Jo. Di kelas player. Di kelas player kita akan memprogram supaya itu bisa nembakkan peluru. Nah, who take shot? Nah, bener. Kata Jojo tadi bener. The method of taking player class should be responsible for taking a shot. Nah, jadi nanti kita tambahkan kelasnya. Kita akan tambahkan kelasnya.
kelas apa? Kelas player. Nah, nanti kita di sini kan sudah ada dev update. Kita akan tambahkan dev fire. Dev fire ini untuk apa? Let's put off the handling clicking the spacebar into fire method of the player class. Nah, udah jelas nih. Dev fire apa? Ketika klik spasi, maka akan memunculkan peluru. Pelurunya itu akan muncul dan bergerak sesuai dengan function yang ada di peluru tadi. Nah, ya kan? Dev fire. Nah, sekarang gini teman-teman. Properties of the rect class. Its sprite is scribbled is an invisible rectangle of the rect type. We consider the position of the rectangle to be position of the sprite. Jadi seperti ini teman-teman. Kapal itu mempunyai position, ya dong. Kapal itu mempunyai XY, ya kan? Ibaratkan gini. Ini kapal mempunyai XY ini, ya kan? Nah, ibarat seperti ini. Lalu teman-teman, si kapal mempunyai XY. Nah, si XY-nya itu the current coordinates of the sprite, a point of upper the left corner. Pertama koordinat itu adalah upper left corner. Pertama itu di sini, koordinatnya itu ini. Nah, gimana caranya pelurunya itu bisa lurus? Keluarinya dari pucuk sini, bukan sini. Nah, ini challenge-nya. Caranya gimana, Kak Galang? Caranya memprogram. Nah, kita harus menemukan koordinatnya yang sebelah sini. Nih, yang bundar ini kita akan temukan dulu koordinatnya. Menggunakan apa? Sprite XY, rectangle XY. Sampai sini? Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bukan. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini tak lanjut. Oke. Nah, sekarang adalah the player class, teman-teman. Oke. Kita akan membuat properties XY, the current coordinate of the sprite dot in the upper left corner. Nah, kita akan membuat player rect XY ini untuk memprogram ulang positionnya kapal itu supaya bisa memunculkan peluru dari tengah. Kita akan memprogram ulang. Nah, kita akan memprogram apa? X coordinate of the center of the sprite. Jadi koordinat ini akan apa? Akan kita program buat kita cari senternya, kita cari tengahnya. Jadi kayak gini loh. Ini ibarat ini kapal, ya kan? Ini kapal. Kalau kalian memelihara dari rect X rect Y itu sebenarnya koordinatnya di sini teman-teman, di sini. Kenapa? Karena mulainya gambar dari sini, mulainya gambarkan dari sini. Oke, gitu. Nah, kita gimana caranya menggeser koordinat itu supaya senternya di sini. Jadi nanti pelurunya bukan dari sini, tapi dari tengah sini. Nah, caranya gimana? Dan kita akan membuat top koordinat atau cari posisi atas. Maka pelurunya dari atas, bukan dari tengah ini. Kalau dari tengah kan aneh. Nah, kita akan membuat itu dulu, teman-teman. Itu yang susah. Nah, kita akan membuat itu. Caranya bagaimana? Oke, lihat, perhatikan layarku, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat baris nomor 2, teman-teman. Get rect ini sama ya, player. Nah, di sini kita akan menambahkan dev fire self. Dev fire self ini. Nah, kita akan menambahkan ini. Di bawahnya apa? Di bawahnya dev update punyanya class player. Ini ada class player, bawahnya dev update, bawahnya dev fire self. Oke, saya kopikan dulu.
Oke. Nah, Defier ini isinya apa aja, teman-teman? Isinya bullet. Nah, kan? Bullet. Nah, isinya bullet kan? Nah, bullet, IMJ bullet. Nah, itu mempunyai IMJ bullet, ya kan? Yaitu gambarnya itu IMJ bullet. Nah, ini IMJ bullet. Terus mempunyai apa? South center X, South center X. Nah, South center X itu apa? South center X itu yang tadi, teman-teman. Yang South center X itu yang aku maksud. Posisi apa? Di tengah. Posisi X yang di tengah, jadi di pucuk. Sama mempunyai South center stop. Jadi ibarat kapal kayak gini. Nah, pelurunya itu bisa keluar dari sini. Nah, itu makanya gunanya South center X sama South center top. Habis itu ada apa lagi? 15, 20, minus 15. Ini position. Oke, sampai sini. Bisa dipahami? Ya, Kak. Nah, kita tambahkan itu ya. Oke. Terus bawahnya kita tambahkan apa lagi, teman-teman? Kita tambahkan. Nah, terakhir adalah, nah, kita tambahkan ini. If K. Nah, tapi cuma sebelum itu, kita harus tambahkan, kan karena di sini ada key down kan. Jadi kita tambahkan ini dulu, teman-teman. Fire sound sama dengan mixer sound fire.ogg. Nah, ini supaya mau muncul. Ya. Ini tak copy paste aja di sini. Nah, ini kita tambahkan dulu di atas. Fire sound, mixer sound, ogg. Kita tambahkan dev fire di sini. Nah, sehabis itu terus kita akan tambahkan ini, teman-teman. Elif. Jadi ketika kita bikin elif, E itu artinya event, ya kan? Event type key down ketika key dipencet apa? Key-nya apa? Space ketika spasi dipencet, maka akan menambahkan apa? Fire sound play. Akan memplay fire sound. Jadi ada suaranya fire. Setelah itu, teman-teman, setelah itu apa? Kita akan tambahkan ship fire. Ship fire tadi dari mana? Dari sini. Nah, dari Defier. Ship fire. Ship, ship itu kapalnya, ya kan? Di sini ada kapalnya, ship mempunyai fire. Nah, di situ. Kapalnya bisa nembak. Oke, kita tambahkan ini juga. Ntar aku kopikan dulu di dual run ya. Terus terakhir, setelah itu, teman-teman, kita akan tambahkan apa? Bullets update sama bullets draw. Udah. Bullets update sama bullets draw. Aku ulangin ya. Aku ulangin ya. Kita akan tambahkan apa? Fire sound dulu. Kita akan tambahkan ini. Oke. Kita akan tambahkan fire sound di sini. Nah, sesudah kita tambahkan fire sound, kita akan tambahkan dev fire di bawahnya. Dev fire di bawahnya class player. Nah, ini class player kita tambahkan dev fire di sini. Nah, terus kita tambahkan img bullet. Nah, kayak gini. Bentar ya. Kok merah ya? Nah,
Nah, setelah itu kita tambahkan. Lah, kok error? IMG bullet sprite group bullets add bullets. Nah, kita tambahkan sprite group di sini. Nah, terus terakhir teman-teman di bawahnya for event ini kita tambahkan apa? Kita tambahkan ini elif. Nah, kita tambahkan elif di sini. Nah, gini elif. Terus terakhir adalah bullet dot update. Habis itu bawahnya bullets dot draw. Udah teman-teman gitu aja. Nah, ini masih ada bullets yang kurang satu nih. Bullets add bullet. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tadi apa Kak yang di bawah? Yang di bawah itu tadi bullets update sama bullets dot draw window. Nih. Nih. Ini masih ada yang salah sih ini. Kan cuma 3 doang ya kak yang ditambahin. Kan cuma 3 doang ya kak yang ditambahin. Ha-ha. Oh ya makasih kak. Oh, ini belum tak tambah kelas bullet ya. Bentar, ini belum tak tambah kelas bullet. Bentar. Ini di sini. Nah, udah. Oke, teman-teman. Jadi 3 doang tadi apa? Kita tambahkan fire OGG, terus kita tambahkan Defier di sini, ya kan? Terus kita tambahkan ada 4 ding Keydown ini, Keydown. Terakhir kita update sama bullet draw. Udah, ini jadinya. Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanya gitu? Iya Kak. Oke, kalau nggak ada, aku stop share screen. Waktunya 20 menit ya. Sambil nanti kita akan benerin error-errornya. Kalau yang ada error.